Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ahli bait di rumah ini, yaitu kakak saya, atau kalau di sini disebut Buksal. Kenapa saya manggil kakak? Karena memang dulu kami adik kakak ini. Dulu kami waktu kecil-kecil, Bu, Kak Sal ini, Buksal ini murid almarhum Buya saya. Jadi dulu kami waktu kecil-kecil, Kak Sal Buksal inilah yang menjaga kami. Makanya kalau kami nakal-nakalnya tahulah. Makanya segan pula awak mau ngisi di sini kan, tapi namanya kakak awak yang minta, tak berani saya nolak. Kemudian sekeluarga di rumah ini juga, yaitu adik kami Bu Heni dan seluruh keluarga berkeluarga di rumah ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam takzim saya juga kepada seluruh ibu-ibu anggota perwiritan. Mudah-mudahan ibu-ibu orang-orang tua saya ini begitu juga lah keadaannya sehat walafiat, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya hari ini adalah nikmat yang didapat oleh kakak kami sekeluarga di rumah ini, yaitu nikmat diberikan bisa memenuhi salah satu kewajiban sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Kemudian nikmat sehat, ini yang paling penting, apalagi yang mau berangkat ini memang dituntut itu. Manggil apa nih awak ini, Kak? Manggil yang kuat. Mang Uwa ini juga yang lain-lain, yang berapa orang? 4 orang. 4 orang yang berangkat ini memang sehat itu penting di sana. Fisik, karena ibadah haji ini ibadah fisik, sehat, mudah-mudahan sehat. Dan jangan dipanggil-panggil sakit tuh. Kalau agak bersemut-semut sedikit, sehat. Ambil sana sehat. Nah, ibu-ibu di sini pun yang udah mulai bersemut-semut kakinya, sehat bilang. Karena ceramah ini 2 jam setengah ini. Iya, ibu. Ibu-ibu sehat kan? Ini orang komplek apa orang Ngaroso nih? Kok bisa? Oh iya. Al-Muhajir ini? Iya. Awak pikir kompleks ini, kok mukanya itu aja saya nampak. Gak ada yang baru ya kan. Bu Hajah ada, apalagi Bu Riala saban hari kan dijumpa Bu Riala. Bu Noni ada, Bu Noni. Yang penting Bu Noni ada, aman. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat lapang waktu. Ketika kita lapang waktu, sempat-sempatkan untuk beribadah, datang ke perwiritan pengajian. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, keluarga berkeluarga di rumah ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah.
Sebelum kita masuk tentang haji nih, tentang umroh nih, saya sampaikan sedikit. Kita sekarang berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam Islam ada empat bulan yang diagungkan Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Ini disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Artinya bulan-bulan yang dimuliakan. Apa yang menyebabkan 4 bulan ini termasuk Rajab ini dimuliakan Allah? Orang yang beribadah di bulan ini, di bulan Rajab ini, maka nilai pahalanya itu melebihi kadar pahala orang yang beribadah di luar keempat bulan ini. Jadi beruntung sekali lah Bu Sal, Kak Sal, kakak kami, wak kami di rumah ini bisa menunaikan ibadah umroh pada bulan Rajab. Dan memang sekarang itu Kak, informasi di sana itu sekarang manusia penuh sesak di sana. Karena memang bulan Rajab. Rajab ke Sya'ban, bahkan nanti ke Ramadan, itu tiket-tiket sudah habis semua terjual. Banyak travel sekarang nggak memberangkatkan dulu. Kenapa? Karena tiket sudah habis. Dan hotel-hotel di sana juga sudah banyak yang di-booking habis semua. Nah, mudah-mudahan nanti travel kita ini sesuai lah. Karena ada beberapa travel, kawan-kawan saya bilang, udah sampai di sana tak dapat hotel. Hotel itu ditimpa sama orang. Itulah jahatnya orang Arab itu, Bu. Jadi jangan ibu pikir nanti di sana orang Arab itu semua baik-baik. Banyak juga penipu di sana. Yang jual-jualan itu, yang jualan-jualan tuh Jokowi katanya. Nah, jadi kalau anda pernah sana tuh Jokowi. Apa tuh Jokowi? Jual baju di tengah jalan. Nah, harganya berapa? Nah, Kamrel. Cuma di sana enaknya sekarang itu, Bu, orang Arab tuh dapat di bahasa Indonesia. Kita aja orang Indonesia tak pandai bahasa Arab. Nah, itulah. Kebalik ya kan. Aturan kita lah bisa bahasa Arab. Tiap hari wirid ya kan. Iya, Bu. Tiap hari wirid kan langsung pandai bahasa Arab kan, Bu. Iyalah. Makanya orang-orang perwiritan itu kalau udah di Arab sana nggak kesasar dia, kesasar pun tahu dia jalan pulang. Kesasar. Sementara ada polisi di situ bingung bahasa Arab, kan ingat-ingat kita. Ya kan, ingat-ingat itu. Dari surat Yasin itu aja bisa kita baca Al-Fatihah itu bisa kita mau tahu di mana tempat kita. Nanti kita tanya sama polisi itu kan kalau kesasar misalnya kan, tak pandai bahasa Arab. Hotel katanya. Jadi bilang dia torik, sirot. Jalan apa? Bilang aja sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngerti lah tuh orang Arab itu. Iya, tak bayar. Misalnya lupa tempat tinggal kita di atas lantai berapa. Misalnya nanti kakak tinggal di lantai 12 misalnya kan, lantai 12, pulang duluan, kunci ketinggalan, ditanya sama resepsionis, kam nomor urfatuka, berapa nomor kamar, lantai berapa katanya. Mau bilangkan 12 kan payah. 12. Ingat kita jumlah sholat rakaat jumlah sholat kita ingat. Nah, bilang aja Zuhur, Asar, dan Maghrib. Zuhur, Asar, Maghrib. Oh, 12. Aneh atas. Oh nih, kasihnya kursi 12. Naik ke atas. Jadi pandai-pandai. Jangan nampak kali orang dari tuanya ya kan, Nek. Agak pandai-pandai sih kita di sana. Nanti kalau mau nawar-nawar baju, tengok-tengok tuh Kak. Kam rial katanya. Awak kasih 10 rial, padahal harganya 8 rial. 2 rial lagi gak kita minta baliknya. Halal katanya. Halal lo bilang. Anyut. Haram bilang. Mana? 2 rial lagi. Jangan dibilang 10 rial lagi 8 rial. Halal. Habis masuk kantong. Kalau kita minta, tapi udah halal katanya. Nah, hati-hati. Kalau halal di sini mahal sana beda. Ya, dah. Jadi bulan Rajab ini perbanyak ibadah. Salah satu ibadah yang saya sangat anjurkan, Bu, puasa di bulan Rajab. Terutama puasa ganti dulu. Puasa ganti itu diingat-ingat. Yang tinggal itu diganti dari gadis sampai sekarang.
Tak ada gunanya ibu itu puasa sunat Rajab, sunat Senin Kamis, tak ada tuh gunanya kalau puasa qadha belum diganti. Iya, diganti ya kan Mi? Udah ganti Mi? Istri saya ada. Dah, lanjut lagi. Jadi puasa aja lah, amalan kita nih bulan Rajab ini perbanyak puasa. Apa Ustaz keutamaan orang yang berpuasa di bulan Rajab ini? Di surga itu Bu, nama surga itu ada namanya Jannatur Rajab, surga yang namanya Rajab. Untuk siapa itu? Untuk orang yang berpuasa di bulan Rajab. Jadi kalau ibu mau nanti dapat surga Rajab, puasa banyaklah puasa di bulan Rajab. Senin Kamis tambah Ayyamul Bid, tambah yang kuat yang mampu. Kalau yang udah sering puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari buka. Tapi jangan sampaikan sama suami. Ditengok suami kita, kok puasa apa Dik? Kok rajin kali kau semenjak Ustaz Mahmud masuk pengajian? Kok puasa aja kau? Ada puasa Nabi Daud Bang. Apa tuh puasa Nabi Daud? Sehari berbuka, sehari puasa. Coba kau tanya dulu sama Ustaz Mahmud, ada nggak sholat Nabi Daud? Gitu. Kayak mana Bang sholat Nabi Daud? Ya sehari sholat, sehari enggak. Ntar aku angkut telepon dulu Ustaz Mahmud ya. Assalamualaikum Ustaz, speaker. Ustaz, kata suamiku, ada nggak puasa sholat Nabi Daud? Kepala otak kau, aku bilang. Enak kali buat sholat Nabi Daud. Awak pun mau kan? Ya kan Bu? Dah. Bersyukur keluarga di rumah ini dapat berangkat bulan Rajab, karena pasti nilainya lebih lagi ketika melaksanakan ibadah umroh di. Saya pun bulan 12 kemarin itu masih kurang kali. Ya insya Allah nanti murah rezeki, bulan 12 berangkat lagi. Nah, ibu-ibu kalau mau berangkat bareng saya boleh, nggak apa-apa. Salah satu nanti kemudahan itu kan kalau kita kenal dengan yang bawa kita. Nah, ibu mungkin yang pernah berangkat umroh itu kalau tak kenal aja bawa dibuatnya. Nah, nggak ada yang memperhatikan kita kan. Di rumah ini juga Kak Sal ini kebetulan adik ya, yang bawa adik itu ada travelnya bagus juga. Saya udah selidiki memang bagus travelnya. Baik, cerita tentang umroh ini Bu, supaya kepengen lah kita umroh kan gitu kan. Umroh itu apa sih Ustaz? Apa beda haji dengan umroh kan gitu? Sering orang banyak nanya haji, umroh. Kalau sekarang ibu, tak usah lagi lah bercita-cita mau haji. Kalau masih beginilah kondisi negara kita, uang bisa lah, waktunya kayak mana? Umur sekarang udah 60, ibu-ibu ini kok 550, kepala 5 semua udah ini. Sempatlah jebol nanti usulan DPR, usulan Menteri Agama tuh. Menteri Agama, Menteri Setan ya. Sempatlah itu gol itu Bu, disahkan DPR ketok palu. Udahlah ongkosnya naik, waktunya 35 tahun. Nenek 50, tambah 35, 85, mau ngapain lagi di sana? Disorong-sorong aja lah. Jadi macam mana Ustadz? Umroh lah, umroh. Ibu setor hari ini, seminggu depan kan bisa berangkat. Masih bisa. Jadi udahlah, umroh aja lah. 30 juta, 31 juta, 10 hari ada yang 28 juta. Bulan Ramadan 54 juta. Itu full Ramadan tuh 54 juta Bu. Kalau yang awal Ramadan 340 berapa itu? Sekian. Macam-macam lah itu pokoknya. Jadi yang penting sama siapa saja berangkat, ya berangkat masih umroh. Niat-niatkan. Ini ibu-ibu ini udah umroh semuanya belum? Belum kan? Niatkan saja, ya Allah aku mau umroh ya Allah. Tiap hari itu aja doakan, ya Allah panggil aku ke tanah suci-Mu ya Allah. Itu rahasia Allah tuh, orang yang berangkat ke sana. Nah, perbedaan haji dan umroh itu secara rukunnya saja sudah bisa kita bedakan. Kalau haji itu pakai wukuf, pakai jumroh, pakai mabit. Tapi kalau umroh itu cuma 5 aja dia. Niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, ulang. Niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib, 5 aja. Nggak pakai wukuf di Arafah. Walaupun nanti kita dibawa ke tempat wukuf Arafah tuh, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tuh nanti. Kakak udah pernah naik umroh? Udah bro.
Oh belum, ya Allah. Pertama kali, ya Masya Allah. Memang yang pertama itu Bu, luar biasa. Luar biasa. Nah nanti di sana itu ada namanya Jabal Rahmah. Tapi tutup pula Jabal Rahmah tuh sekarang. Lagi renovasi. Nah, nanti di situ ditunjukkan di tempat ini tempat wukuf. Tempat wukuf Arafah tuh, di Arafah tuh, pada Arafah tuh nampak tuh. Banyak tenda-tenda. Nah di sana. Sudah. Itulah perbedaannya yang paling mendasar. Paling mendasar itu kalau umroh tak ada wukuf. Tak ada wukuf di Arafah. Jadi umroh itu apa Ustaz? Umroh itu secara bahasa az-ziyarah. Ziarah artinya berkunjung. Nah, jadi umroh itu ziarah, kita berkunjung. Berkunjung apa? Ziyaratul Baitil Haram lin nusuk. Berziarah mengunjungi Baitul Haram, rumah haram. Itulah kota Makkah. Lin nusuk tujuannya untuk beribadah, bukan untuk belanja, Kak. Belanja itu bonus. Karena memang ada orang naik haji umroh tuh, niat orang tuh macam-macam. Ada yang betul-betul untuk ibadah, ada yang untuk berdagang, ada yang untuk belanja seperti karpet. Supaya karpet di rumahnya itu tak ada yang di Medan nih, di Deli Tua nih. Belanja, pergi dia umroh niatnya mau belanja karpet. Itu namanya haji karpet. Jadi belanja itu memang sesuatu yang keniscayaan itu. Orang umroh itu pasti belanja. Jangan pula tak belanja. Pulang kemari jam-jam tak dibawa. Ngamuk orang satu kampung. Oh, Kak Salbu Salimanipol kali nih kata orang. Pelit kali jadi orang. Kenapa? Tak belanja. Kurma pun tak ada. Belanja itu tetap. Tapi itu bukan prioritas. Prioritas akak yang pertama nih Kak. Dan uak di rumah ini. Yang ibu nih di rumah di sana itu niatkan pertama kali ibadah. Niatkan ibadah. Jadi umrah itu ziarah ke Baitul Haram. Nggak bisa kita umrah itu ke India, nggak bisa. Ke Turki nggak bisa. Memang sudah ditentukan tempatnya Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah. Nah, itulah disebutkan Baitul Haram. Haram kan? Bukan haram artinya berdosa masuk ke sana. Masuk haram di sini dimuliakan. Tanah haram kata orang. Nah, dalilnya tadi ayat Al-Qur'annya itu yang dibacakan sama Bu Sal. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ustaz, kalau aku umroh apa yang ku dapat? Salah satu keutamaan umroh itu kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kaffaratu ma bainahuma. Salah satu keutamaan orang yang umroh itu adalah satu umroh ke umroh yang lainnya kata Rasulullah sebagai kafarah, penghapus dosa antara keduanya. Nah, jadi untuk menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, untuk menghapus dosa-dosa kita. Cuman supaya dosa-dosa kita itu dihapus, tentu ikutilah aturan mainnya. Nah, aturan mainnya. Inilah yang mau saya sampaikan nih Kak. Aturan main supaya umroh kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sering disebut orang dengan umroh atau haji mabrur. Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh agama kita sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebelum berangkat, inilah sebelum berangkat ada amalannya. Apa amalannya itu? Yang pertama, sebelum berangkat bertaubatlah kepada Allah dari segala dosa. Tobat. Tobat itu artinya malam bangun malam, sholat sunat taubat. Kemudian kalau ada perselisihan di antara manusia, kita sambung tali silaturahmi. Kalau rasa-rasa kita yang salah, kita minta maaf. Kalau rasa-rasanya dia yang salah, kita tetap juga yang minta maaf. Salah satu caranya yang gini, diundang tetangga-tetangga, kawan-kawan. Nah ini salah satu upaya kita untuk meminta maaf itu. Karena kalau taubat itu hanya kepada Allah, gampang. Istighfar, nangis-nangis, petik-petik zikir, udah diampunkan Allah. Tapi sama manusia yang susah. Nah untuk itu caranya banyak-banyaklah bertaubat kan. Banyak-banyak bertaubat. Ini masih ada berapa hari lagi.
Kalau masih ada sanak saudara yang mungkin selama ini ada namanya putus tali silaturahmi, kita disambung. Minta maaf sama dia. Kemudian kalau ada yang berkaitan dengan manusia, seperti ada hak-hak orang lain yang kita ambil, pulangkan. Ustadz, kayak mana mau aku pulangkan? Duit dia lah aku bawa umroh. Ini yang ajab ini. Duit dia lah aku bawa umroh. Nanti ada babnya tuh. Nggak boleh kita berangkat haji dan umroh itu dengan harta haram, nggak boleh. Apa kata Nabi? Raddu danikin min ghairi hillihi afdalu min sab'ina hajjatin. Mengembalikan hak orang lain meskipun hanya seukuran danik 1 rupiah, mengembalikan hak orang lain meskipun hanya 1 rupiah yang diambil secara tidak halal, itu lebih afdal daripada melakukan 70 kali haji. Jadi kalau masih ada hak orang di tangan kita 1 rupiah pun, Bu, kata Rasulullah, lebih baik dia kembalikan duit itu daripada dia naik haji 70 kali. Artinya apa? Memang sebelum berangkat ini mesti bersih dosa kita. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Apalagi yang manusia disusah ini. Ya Bu. Kemudian yang kedua, mengembalikan hak-hak milik orang lain yang terdapat padanya. Kalau masih ada sangkut paut utang piutang, bisa kita bayarkan. Jangan sampai kita pergi ke sana menumpuk hutang. Jangan. Yang ketiga, minta ridho kedua orang tua jika masih hidup, kepada suami ataupun istri. Minta ridho orang tua. Kalau masih ada orang tua, kalau nggak ada orang tua siapa? Abang-abang kita, adik-adik kita. Minta maaf, minta ridho istilahnya. Jadi diundang. Yang keempat, sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah ini sholat memilih sebenarnya, memilih antara satu perbuatan di antara perbuatan yang baik-baik. Misal ibu mau buka usaha nih, laundry atau buka MS Glow, misalnya gitu kan. Laundry atau buka MS Glow, sholat istikharah, karena dua-duanya baik, mau cari rezeki. Sholat malam, akhirnya nampaklah jawabannya buka MS Glow, ya kan? Ya saya lah itu. Dulu kami gitu, buka laundry apa MS Glow, banyak MS Glow. Jadi untuk yang baik-baik istikharah. Dan ketika berangkat umroh ini juga disunatkan kita sholat sunat istikharah 2 rakaat. Yang kelima, membayar semua hutangnya kepada pemiliknya atau meminta keridhoannya. Nah, kalau kita punya hutang sama orang, mau berangkat, kalau nggak bisa bayar, bilang dulu sama orang yang mengutang itu, wah, sabar wah ya, insya Allah nanti pulang umroh ku bayar nih wah. Mudah-mudahan nanti pulang umroh ini murah rezeki wah, ku bayarkan ya wah nanti ya wah. Kata waktu, iyalah berangkatlah. Mudah-mudahan ku doakan kau dari haji mabrur, umrah mabrur, pulang kau nanti rezeki murah, kau bayar ya. Iya. Gitu cara. Yang keenam, menulis wasiat, terutama yang berhubungan dengan hutang atau hak orang lain yang menjadi tanggungannya. Wasiat. Jadi nanti kakak sama si Hendy tulis wasiat. Itu rahasia lah wasiatnya. Tapi wasiatnya yang baik-baik. Hendy, itu ada tanah mama di belakang rumah Ustadz Mahmud. Nah, itu ada tanah, di situ, ada rumah di situ. Nah, nanti kalau mama sama macam-macam anak di sana, jangan kau jual ya. Kenapa nggak boleh jual, mak? Itu punya orang. Di belakang rumah saya kan rumahnya Pak itu, nggak boleh lah dijual ya kan, rumahnya ada rumahnya sini. Nggak mau lah rumahnya. Sebelahnya lagi rumah almarhum Ustadz Junaidi, nggak mau nanti Bu Ibon. Jangan. Gitu, tulis wasiat. Wasiatnya ini dan yang uang juga. Nah, kalau ada suami, ada anak-anak, emak ini mau berangkat. Emak berwasiat kepada kalian, elok-elok dulu Maya.
Walaupun selama emak di rumah nih berantem aja laki bini, selama emak ini nanti di sana kalian jangan berantem ya. Iya mak, nggak berantem dia memang selama umroh. Pulang umroh begadut, pengen terbang lagi nih. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, nafkah atau biaya yang dibawa harus dari harta yang halal. Karena kalau kita melaksanakan haji dan umroh dengan membawa barang yang haram atau subhat, maka haji kita ini tidak bisa mabrur dan ditolak oleh Allah. Kita itu nanti di sana kan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik itu artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi seruanmu. Itu yang kita ucapkan. Nanti kakak sampai dari kota sampai ke Madinah tuh udah labbaik Allahumma labbaik aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata. Itu kalau kita bawa biaya haji kita dengan uang yang haram atau subhat, kata Rasulullah, man hajja bimalin haramin, barang siapa yang naik haji atau umrah dengan harta yang haram. Harta haram itu macam mana? Uang wirid kita bawa, uang masjid kita bawa, uang korupsi di kantor kita bawa, itu termasuk harta haram. Dari harta menipu, haram. Kita bawa ke Makkah sana, idza labba, apabila kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, qila lahu, maka dia akan mendapatkan jawaban dari Allah. Apa jawaban Allah? La labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun alaika. La labbaik, kata Allah, kami enggak manggil kau kok. Kamu bukan orang yang aku panggil, kata Allah. Mardud, kutolak semua amal ibadahmu di sini. Oh, ya makanya jangan coba-coba. Saya teringat itu, ada jamaah kami kemarin itu, ibu-ibu tukang jualan lontong. Nabung dia 3 tahun, 1 hari 50.000. 3 tahun dia berangkat. Keasalannya saya nggak tahu sumbernya dari mana, mungkin sertifikasi lah ya kan. Tabung berangkat. Oh, halal. Uang lontong halal. Tapi kalau kita menipu, jangan coba-coba bawa harta ke sana. Disenggah Allah kita tuh. La labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardudun alaika. Kayak mana lah kita, Bu, perasaan kita kalau ditolak orang. Contoh aja lah. Contoh misalnya, ibu mau ngelamar anak gadis orang, datang ke rumahnya. Begitu sampai rumah, apa kata tuan rumah? Orang tua yang mau kita lamar anaknya itu, pulang Len, aku kan nggak manggil Len, pulang. Gimana perasaan itu? Sakit. Begitulah kita. Kalau kita datang ke rumah Allah sana dengan membawa harta yang haram, jangan coba-coba. Kalau enggak korupsi, aku sama enggak berangkat, tahu usah berangkat. Ngapain berangkat ngabis-ngabisin duit itu namanya. Karena kan sekarang banyak orang bilang, jangankan yang halal, yang haram pun payah kan. Terbalik tuh, Bu. Yang halal itu gampang, yang haram yang payah. Mana ada orang maling terang-terangan? Kan payah dia tuh. Tunggu orang tidur dulu. Rumah Bu Haji ada berapa kali digarongnya kan, pajak. Udah pasang CCTV, kursi pun diangkat orang tuh. Kursi, ku tengok dari CCTV-nya. Apa dimakan orang nih, kursinya bagi-bagi orang. Udah dapat Bu Haji belum? Belum. Nah, ikhlas aja lah Bu Haji. Nanti diganti lebih baik lagi pelaminan tuh. Iya kan? Nah. Kemudian orang yang berangkat umroh tuh membawa nafkah yang lebih sedikit. Bawa uang agak banyak kan? Untuk apa? Sedekah di sana. Kami kemarin itu dianjurkan sedekah Quran di Masjid Madinah. Beli nanti Quran nanti itu kalau misalnya 31 juta biasanya nanti ada ziarah ke tempat percetakan Quran di kota Madinah. Berangkat nanti kan. Kayaknya dapat itu kalau 31 juta dapat. Karena biasanya kalau 31 juta itu gratis to'ib biasanya. To'ib. Kemudian ya kok Bumalam sana? Alhamdulillah. To'ib itu, Bu,
berestaginya kita. Arab tuh panas apa dingin? Panas kan, kecuali bulan 12 1 itu dingin. Makanya saya berangkatnya nanti niatnya bulan 12 supaya dingin. Nah, karena berangkat sama istri kan enak dingin-dingin. Ya, kalau pergi sendiri dingin-dingin, siapa mau dipeluk? Nah, ada boleh itulah bolak-balik kan. Dah, jadi Taif itu berestaginya Mekah, berestaginya Arab, dingin. Dan dinginnya itu sepanjang tahun. Sama kayak berestagi kan ada musimnya berestagi itu kan. Ya dingin aja dia. Nah, jadi dingin. Nanti ada naik kereta gantung itu di sana kan, naik itu kan. Berapa real kemarin tuh? Nanti tanya sama istri. Kereta api yang itu. Kereta api. Dari Madinah ke Mekah. Oh, naik ini kereta api. Oh, alhamdulillah. Berarti 2 jam katanya. ya 2,5 jam 3 jam. Nah, alhamdulillah. Kami nggak naik karena kami memang nggak mau naik kereta api waktu itu. Karena ingin nengok pemandangan dari Madinah tuh ke Mekah itu kan sekitar 7-8 jam atau 6 jam. Jadi enak kita jalan nengok gunung-gunung. Nengok gunung-gunung. Jadi nampaklah gunung-gunung tuh. Nengok gunung tuh tambah iman awal. Nengok Jabal Uhud, nengok Gua Sur, nengok Gua Hira. Teringatlah kita perjuangan Rasulullah. Saya kemarin tuh nggak naik ke atas karena 10 hari. Makanya kalau berangkat tuh ambil paket yang 12 hari supaya bisa naik Gua Hira. Naik Gua Hira tuh sekarang hampir 2 jam ke atas. Terjal. Sekarang udah ada batu-batu jalannya. Saya naik kemarin tuh naik Jabal Rahmah aja udah geleter. Pendek Jabal Rahmah tuh. Jabal Rahmah tuh tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dikeluarkan Allah dari surga. Nah, dan di situ juga Nabi itu tawaf wada. Khutbah haji wada di situ, di Jabal Rahmah itu. Dan orang yang berdoa di situ, khususnya belum dapat jodoh, anaknya belum nikah, kalau ibu mau kawin lagi, bapak mau kawin lagi, di situlah berdoanya makbul. Ustaz kemarin doanya mau kawin lagi, ya nggak berani sama istri. Kalau sendiri entah juga tadi ya kan. Dah, nanti itu nengok gunung-gunung itu, maka tambah iman kita. Begitulah hebatnya perjuangan Rasulullah. Ke atas dia dulu belum ada jalan Bayai. Malam-malam lagi dikejar orang kafir Quraisy itu naik dia ke Gua Sur sana. Gua Sur itu lubangnya koci, Bu. Di dalam itu cuma cukup 1 orang. Loh, kok bisa 2 orang sama Abu Bakar? Orang itu pangku-pangkuan. Luar biasa. Sudah. Ya. Jadi bawa uang lebih untuk bersedekah di sana. Karena kata Rasulullah, orang yang bersedekah ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah itu pahalanya sama dengan nafkah yang dikeluarkan untuk berperang jihad fisabilillah. Mendapatkan pahala 700 kali lipat. Nah, tapi hati-hati, Kak. Kemarin kan bisa ceritakan waktu saya pulang itu. Banyak penipu di sana. Tapi sedekahkan aja. Nanti hilang slot. Hilang slot kubu. Hilang gara-gara nggak sedekah. Saya udah sedekah, tapi nganjurkan orang nggak sedekah. Ceritanya tuh kan ada. Jadi singkat ceritanya gini. Saya duduk waktu itu sholat maghrib. Besok kan mau pulang. Jadi itikaf lah di masjid. Kami bertiga. Jadi bertiga itu sendalnya biasanya kami bawa. Tapi nggak kami bawa, kami tinggalkanlah di tempat sendal karena udah 2 kali waktu subuh sama zuhur aman, asar maghrib isya kami taruh di tempat yang sama. Jadi kami duduk bertiga itu, datanglah orang Pakistan kayak Rahul lah mukanya. Kayak Rahul. Oh, pikir Rahul juga ya kan? Rupanya modus dia, intinya dia minta sedekah. Saya kasih. Waktu itu saya kasih 50.000. Adik ipar saya ngasih berapa real itu ya? Sekitar 10 real dikasihnya. Kasih 10 real. Kemudian pijilah dia. Datang kawannya lagi ke tempat jamaah saya yang sebelah saya, satu kamar sama saya. Jadi dia minta sedekah karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Dicoyoknya saya, Ustaz, ini kawan ini mau ngapain? Oh, saya bilang dia tuh modus Pak. Ini kawan yang tadi. Dia itu minta sedekah. Mau dikeluarkan sama bapak, saya bilang nggak usah Pak.
modus itu, mau usah dikasih. Sedekah untuk yang lain aja. Akhirnya nggak jadi bapak itu bersedekah. Pulang kami, selop kami 3 hilang. Itulah. Karena aku berpikir, aku bersedekah ya Allah, kok hilangkan juga lah sendalku. Kata Allah, kau melarang orang sedekah. Adik ipar saya itu agak selamat sih gitu ya. Sendalnya itu Bu, berganti nomor. Nomor dia 43, yang 336. Mirip dan satu merek. Mirip satu merek, tapi nomornya yang beda. Itulah kuasa Allah. Karena dia habis nyumbang, habis sedekah, dia nggak ngelarang. Tapi dia nggak negor saya, karena saya melarang orang untuk buat baik. Jadi itu, hidup ini kalau ada orang mau buat baik, jangan dilarang. Kalau kita tahu orang mau berbuat jahat, kita larang juga, jangan dia. Gitu Bu hidup ini. Bermasyarakat tuh gitu, ada yang salah, kita tegur. Ada yang berbuat baik, jangan kita larang. Gitu hidup. Itulah pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari sana. Nah. Kemudian yang ke-9, persiapan kita, nah niat ini kan. Niat itu memang semata-mata mau beribadah. Niat itu bukan karena kita mau dipanggil Bu Hajjah. Aku naik haji ini supaya nanti di kampungku pulang aku dipanggil orang aku Bu Hajjah. Jangan. Tidak boleh itu. Tapi niat karena semata-mata karena Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luruskan niatnya. Kemudian yang ke-10, cari teman yang soleh di sana. Itulah makanya gunanya perginya sama ustaz. Teman soleh. Ada pembimbing kita di sana. Dan di sana yang udah disiapkan. Tapi nanti milih satu kamar. Kan ada kamar manasik ada. Nah ini kan udah berempat. Oh satu kamar memang 4 orang. Bertiga. Satu lagi Bapak. Nah, berarti Bapak nggak bisa cari satu lagi. Kalau bisa yang lebih mudah. Oh istri adik tuh. Oh ya udah aman. Gitu caranya. Jadi satu kamar tuh jangan nenek-nenek semua hajab. Nenek-nenek semua payahlah. Nah makanya cari teman yang soleh, yang baik. Nah, artinya dia ngerti agama dan dia kuat. Tapi apa itu Pak? Tak usah takut lah. Umur tuh nggak jaminan di sana. Tak jaminan di sana umur. Karena saya ceritakan kemarin kan Bu Ria kan waktu ceramah semalam itu. Saya tumbang 2 kali. Mertua saya tak tumbang-tumbang. Masih mau jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Awak 2 hari tumbang. Tak jaminan. Walaupun dulu kata orang awak kuat main bola. Ustaz Mahmud enaklah mantan pemain bola. Kuat nanti di sana apa lepo? Ada. Jadi bukan umur. Memang niat itu nomor 1 itu, kemauan itu di sana. Nah. Cuman dijaga makan, jangan sampai tak makan. Saya nggak tahu kalau travel ini makannya macam mana. Kalau kami kemarin itu tadilah, begitulah pokoknya. Nah, dah. Yang ke-11, sebelum berangkat nanti Kak, hari berapa? Hari apa berangkat? Sabtu. Sabtu pagi jam berapa? Jam 7 udah berangkat. Disunatkan nanti sholat sunat safar 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, setelah itu baca ayat kursi sekali dan surat Al-Quraisy. Nah, jadi habis sholat subuh kakak nanti udah bisa lah itu sholat sunat safar. Sholat sunat safar 2 rakaat. Niatnya sengaja aku sholat sunat safar karena Allah Ta'ala. Selesai, Qul Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, selesai, baca surat ayat kursi dan Quraisy sekali aja. Nah. Yang ke-12, memulai berpergian pada hari Kamis. Nah ini kalau bisa hari Kamis, tapi ini hari Sabtu tak apa. Memang Bu kalau kita mau jalan-jalan hari Kamis yang paling bagus. Jangan hari Jumat, malah Jumat itu dilarang. Kamis, ya. Kemudian yang ke-13, jika akan keluar rumah maka disunahkan bagi para anggota keluarga, teman dan tetangganya untuk mendoakan orang yang akan berpergian, ada doanya. Jadi nanti keluarga-keluarga di rumah ini kalau mau melepas nanti baca doanya. Ini saya bacakan doanya, nggak bisa bahasa Arabnya, nanti bahasa Indonesia aja secara umum. Ini ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa doanya? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika
zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini artinya, aku titipkan kepada Allah agamamu dan keamananmu dan penutupan amalanmu. Semoga Allah memberikan kepadamu bekal takwa, mengampuni dosamu dan memberikan kemudahan kepadamu di mana saja kamu berada. Itulah doa kita nanti kalau mau melepas Kak Salni di rumah ini. Kemudian orang yang mau berpergian ini dibalas doanya, Kak. Doanya apa? Da'atkumullaha alladzi la tadi'u wada'ihu. Artinya, aku titipkan nabayai kalian kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan barang titipan. Nah, jadi orang yang tinggal di rumah ini kita titipkanlah kepada Allah, biar Allah yang jaga. Kemarin anak saya dua masih kecil-kecil, saya titipkan bukan kepada Allah saja, ya sama neneknya juga saya titipkan. Jangan punya anak kecil ku titipkan sama Allah, orang berdua di rumah tak ada yang jaga. Selesailah kawan tuh. Maksud menitipkan kepada Allah tuh minta perlindungan Allah. Yang terakhir, yang ke-14, meninggalkan nafkah yang cukup untuk anggota keluarganya yang wajib diberi nafkah. Tinggalkanlah. Kalau suami yang berangkat, istrinya ditinggalkan nafkahnya. Sebulan, 2 minggu di sana kan. Satu hari berapa uang belanja tuh? Cepek misalnya, atau cepek limpul, kali karena berapa tuh? Kali kan 2 minggu. Itulah yang dikasih sama istri kita di rumah. Kasih uang belanjanya, jangan main pergi-pergi aja. Tetap dikasih uang tinggal namanya, uang nafkah. Dan itulah amalannya, Kak. Tapi nanti kalau misalnya ada pakai marhaban mau pergi, bagus nggak apa-apa. Mau pergi nanti depan pintu diazankan, ada yang azan. Nah, hari Sabtu pagi saya tak bisa pulang. Dari sini apa dari mana, Kak? Dari sini. Ngajar pula awak ya kan. Kalau nggak mau juga awak jadi tukang ajan. Nah, diajarkan nanti siapa sih? Saya pun suruh ajan. Bang untuk melepas kepergian. Nah, baik. Kemudian nanti di sana kan itu cerita kita tentang di sana nih, Kak. Yang paling utama tuh nanti waktu naik pesawat. Kalau seandainya berangkatnya sebelum zuhur nih berangkatnya, misalnya jam 11, jam berapa katanya naik pesawat? Setengah 3, berangkatnya setengah 3. Lama. Nah, kalau setengah 3 berarti nanti kakak di bandara sudah jamak sholat zuhur asar. Nah, saya takutnya tadi gini, berangkatnya kayak kami kemarin sebelum zuhur, akhirnya kami zuhur asarnya di pesawat. Banyak orang tidak paham tentang hukum ini. Saya masih mau jelaskan itu. Tidak ada sholat di atas pesawat, nggak sah sholat wajib kita itu, Bu. Tapi sholat di sana itu cuma hanya sholat lihurmatil waktu, hanya untuk menghormati waktu. Sampai nanti ke Madinah, qadha sholatnya, atau iadah, sholat diulang sholatnya. Itu caranya. Itu tadi maksud saya sampaikan. Rupanya tadi setelah itu aman. Jadi artinya di bandara nanti di jamak takdim qasar. Jamak takdim qasar. Kalau mau qasar, kalau mau takdim aja, jamak takdim aja tak apa. 4 atau 2. Nah, yang penting zuhur dulu baru asar. Kalau akhir baru. Nah, udah itu aman lah berarti. Kemudian sampai nanti di kota Madinah, biasanya tuh istirahat dulu. Biasanya, tapi nggak tahu saya 12 hari ini ya, apakah langsung atau gimana. Sampai nanti di Madinah, yang penting ikut mutawifnya. Jangan kita pergi sendiri. Kadang-kadang kita laga. Ada kawan nanti misalnya satu kloter, aku udah 5 hari, udah 5 kali aku umroh nih. Ayo kita pergi sendiri. Jangan coba-coba. Jangan. Nah, itu sombong namanya. Kesasar. Kalau Madinah tak apa, Makkah tuh pusing, belok pintunya banyak. Nah, jadi itu. Kemudian nanti sampai Madinah, yang paling penting itu kan ziarah makam Rasulullah di Taman Raudhah.
Taman Raudhah itu sekarang masuknya itu tidak seperti dulu. Sekarang pakai surat travel dan ngantri lama. Upayakanlah Kak, banyak-banyak berdoa. Nanti itu kan ada doa dari travel itu. Waktu kita ngantri di pintu Raudhah tuh, bacalah doa itu sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya pas kita masuk kita dapat di depan. Saya kemarin tak dapat di depan, di belakang. Nggak dapat mimbar Nabi. Kalau bisa kita dapat mimbar Nabi. Nah, sama ada tongkat pelepah kurma yang dijadikan tongkat Nabi untuk berkhutbah itu. Nah itu makbul doa di situ. Nah, di Raudhah itu nanti dirasakan bagaimana nikmatnya Raudhah itu. Kalau saya ceritakan lagi. Kemudian 5 waktu upayakan jangan tinggal. Tapi jangan membabi buta. Jangan di masjid aja makan, tidak. Jadi kalau kata mutoibnya, kita jam sekian-sekian nanti makan, ikut aja perintahnya. Nanti setelah bisa, baru boleh. Jangan sendiri Bu, nggak boleh sendiri ke sana. Harus ada kawan. Kalau saya laki-laki kemarin sendiri bisa. Kalau perempuan jangan. Saya sarankan jangan. Bahaya. Dan kemudian nanti titip salamlah kami. Kalau nanti sampai nanti waktu ziarah itu, kan kita nanti melewati 3 makam. Makam Rasulullah, Abu Bakar dengan Umar. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Nanti di sana itu doakan siapa kira-kira keluarga aku panggil, kawan-kawanku seperwiritan al-muhajir dipanggil Allah semuanya kemari. Nah, begitu dia. Titip salam kepada Rasulullah. Dah. Itu sekitar Madinah. Kalau nanti jalan-jalannya mutawibnya lagi. Nah, lebih enak kita memang beribadah di Madinah itu tenang. Apalagi nanti kalau kakak tengok nanti ya kayak di Aceh itu pintu payung terbuka tertutup itu. Nah, nanti terbuka dia ditengok awak tertutup ya, tapi itu ada waktu-waktunya. Dan jangan lupa nanti Kak, ada nanti itu di tengah-tengah, tanya sama muktawibnya. Ada bahagian tengah Masjid Nabawi itu dia atapnya bisa buka tutup. Saya nggak sampai kemarin, Umi kemarin yang bilang, itu udah mau pulang nggak sempat. Dia bilang kau udah pergi ke tempat yang buka tutup apa buka tutup nih? Ada di tempat Madinah tuh, Masjid Madinah tuh, Masjid Nabawi itu ada tempat buka tutup. Siang dia bukanya, tapi nggak tahu pula kapan dibuka, apakah tiap hari. Akhirnya saya tak bisa. Nah, itu dia. Kemudian nanti bapak itu yang laki-laki kalau bisa subuh itu paslah di depan Raudhah tuh, di belakang Raudhah tuh nanti ada. Nanti diajarkan sama mutoibnya. Agak tanya-tanya aja mutoibnya. Jangan malas kita bertanya. Nah, kemudian itu cerita Madinah tuh tak pala kali lah, karena kemudian nanti kalau mau berziarah ke Taman Baki, ziarah. Nanti lihat nanti di mana kuburan daripada sahabat-sahabat Nabi itu di Baki itu. Cuman di sana nanti sholatnya itu beda dengan kita Setiap sholat habis sholat itu ada sholat jenazah, jangan bingung. Nah, di sana itu nggak ada zikir-zikir kayak di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri. Nah. Sallu ala hadal mayit rahimakumullah. Tegak awak. 4 kali takbir. Yang parokaan. Nah, nanti dengar suara Bilalnya itu. Sana tak ada zikir-zikir. Makanya nanti setelah sholat sunat jenazah, sholat fardu jenazah itu duduk lawak baca Quran. Kalau subuh sampai dapat waktu isyraq, jangan pulang sampai isyraq. Hari pertama tuh, nanti hari kedua kan udah jalan-jalan ke Jabal Magnet. Sholat isyraq tuh kejar. Kalau bisa niatkan, kalau bisa khatam baca Quran. Tapi kalau 13 hari saya kira bisa. Kalau ibu-ibu bisa, kalau laki-laki payah. Banyak kali minta tolong. Saya kemarin cuma dapat 10 juz. 8 di Madinah, 2 juz di Mekah. Kurang hari itu, memang 10 hari itu. Cuma 10 juz saya dapat. Tapi baca terus Quran itu. Sampai waktu isyraq nanti kan. Banyak-banyak berdoa. Nah, kemudian jangan lupa aqua apa itu nanti jangan dibuang. Yang dapat dari travel.
disimpan. Itu apa? Jam-jam. Jadi nanti waktu sholat di Masjid Nabawi itu kan di depan kita tuh ada tong-tong jam-jam, ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang sedang. Tapi kalau di Madinah rata-rata dingin. Masukkan sambil baca sholawat, bungkuskan, taruh, masukkan. Gak usah bu, sekarang nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, nggak usah lagi digulung-gulung pun, nanti ditaruh aja, nggak, udah lewat sekarang. Jadi setiap kita pergi paling tidak 3 botol masukkan. Nah itulah nanti dibagi-bagi. Dan beda itu rasanya bu dengan yang kita beli yang dikasih travel, beda. Kenapa? Karena air yang kita ambil dari masjid itu kan kita bawa sholat, apalagi nanti air zam-zam tawaf itu, waduh nikmat kali air zam-zam tawaf. Luar biasa, memang nambah tenaga. Kalau saya di sini kan masih ada 2 botol lagi tuh kemarin. Saya sempat karena jadwal padat, ngisi pengajian berhenti. Asal minum sehat balik, asal minum sehat balik. Karena air zam-zam itu tergantung orang yang minumnya. Ma'u zam-zama kata Rasulullah liman syuribalah. Air zam-zam itu tergantung orang yang minumnya. Dia maunya apa? Mau sembuh dari penyakitnya, sembuh. Mau dia rezeki luas, rezekinya diluaskan Allah, rezekinya luas. Mau dapat anak yang soleh, dapat anak soleh. Tergantung orang yang minumnya. Nah makanya matanya jangan jelalatan di sana. Di sana kak, ganteng-ganteng laki-lakinya. Awas dewasa. Hati-hati nyangkut. Nggak ada di sana pulang. Takut tak pulang. Apalagi yang jaga toko, hati-hati. Jaga toko tuh manis sekali mulutnya. Jaga toko. Nah, nanti kalau di atas toko hotel kita di atas, di bawah kan tuh toko-toko itu jualan. Itu kalau nggak tahan iman, habis duit awak. Belum sampai Mekah udah habis apa awak? Rial awak udah habis. Masih nampak murah katanya. Haji Indonesia, ayo ting katanya. Murah. Tengoknya karena pesek orang Indonesia kan ayo ting katanya. Nah, ting kan bilangnya pesek, ayo ting katanya. Nah, itu jaga-jaga. Jadi pandangan tuh ini. Dah sampai Madinah tuh selesai lah Madinah tuh. Nanti ada ziarah luar, ada ziarah dalam. Apa tuh tadi ya lupa saya yang penting di Madinah itu. Oh, arba'in nggak dapat. Makanya kalau dari Jawa itu mereka tuh ambil 8 hari itu. Jadi dia kalau dari Jawa itu berarti tanya kak, jamaah yang perempuan dari Jawa juga tanya, kok berapa hari? Rata-rata 15 hari orang tuh. Kenapa? Karena mereka 8 hari di Madinah. Ngambil apa? Arba'in. 40 orang arba'in. Kalau kita nggak dapat. Tapi ada pendapat ulama bisa arba'in bisa. Tapi ini nggak masyhur, nanti saya takutnya disalahkan. Tapi saya baca dalam kitab ini. Gimana cara arba'innya? Qada sholat. Jadi kan arba'in itu artinya 40 waktu. Selama 8 hari itu tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Caranya macam mana? Mengqada sholat. Jadi sholat yang kita tinggalkan itu kerjakan 8 kali, kan 40. Tapi ini nggak pendapat nggak kuat. Tapi mau diamalkan silakan amal. Ada ulama yang berpendapat itu. Nah, dah. Kemudian ini di Mekah. Ini yang kakak minta titipkan kemarin. Mungkin nanti kita tak jumpa. Nah, waktu tawaf itu, tawaf itu. Ingat ini. Tapi nanti maunya ada laki-laki yang bawa. Kalau bisa ada laki-laki yang menuntut untuk amalan ini. Yang penting tawaf itu. Ini tawaf cerita tawaf. Nah, cerita tawaf. Kalau perempuan kan ihram nggak susah. Nggak seperti laki-laki repot. Laki-laki itu repot bu. Repotnya kenapa? Satu nggak pakai daleman. Terus ini kain ihram ini betul-betul dijaga, jangan sampai terlepas, kan gitu. Nah, susah. Nah, kemudian waktu tawaf itu kan mesti berwudu 7 kali tuh. Wah, 7 kali putaran. Nah, selama ini umroh ini kan ada yang wajib, ada yang sunat. Ya, nanti biasanya tuh kalau jamaah Indonesia sampai sana nanti jam 12 malam itu langsung dari ke hotel, kalau mau mandi langsung itu nanti umroh wajib. Itulah yang begitu luar biasa tuh capeknya di situ. Bukan waktu ngerjakannya, habis selesai itu baru terasa capek. Kalau ngerjakannya semangat itu, semangat udah selesai nanti baru terasa memang. Nah, jadi dijaga tuh yang apa namanya pantangan-pantangan waktu ihram tuh. Nah,
Seperti misalnya jangan pakai minyak wangi. Salah satunya jangan dicium Ka'bah sebelum selesai. Udah selesai pun kalau umrah wajib tak boleh cium Ka'bah. 7 putaran, ya kan, selesai. Nanti dibimbing tuh kan manasik udah. Kadang-kadang kita latah, udah 7 putaran, karena rindu kali dia sama Ka'bah tuh, langsung diciumnya. Tak bisa, batal lah haji kita, umroh kita. Balik lagi ke sana. Mau kemana? Ke Madinah baliknya? Kan susah. Kenapa itu batal? Karena dinding Ka'bah itu, kiswahnya itu ada minyak wanginya. Nah itu makanya tak boleh. Nah, sabarlah nanti waktu tawaf sunat baru. Nah, cuman hati-hati nanti Kak, waktu ngambil pertama kali putaran tawaf itu, perhatikan betul itu garis lurus sejajar itu. Jangan cepat-cepat, karena kan kita rombongan. Kalau rombongan kan ada yang di belakang, mutawif kita di depan, sementara kita berada pada baris ketiga. Mutawif itu udah gini dia, Bismillah Allahu Akbar, dia udah setentang dengan Hajarul Aswad. Awak masih di belakang, Bismillah Allahu Akbar kata kita. Oh ini nggak sah. Tunggu dulu, lewat dia, tengok sejajar dulu. Pas kan itu ada nanti lampu warna hijau itu. Itu baru Bismillah Allahu Akbar, kecup 7 putaran. Kalau misalnya sanggup baca doa itu sendiri, baca sendiri kan, yang di travel itu, digantung atau dipegang. Itu kan setiap putaran dan setiap tempat itu kan ada doa-doanya, dibaca. Mutawifnya malas. Nanti dia bilang udah ikut kami aja. Nanti alhasil apa yang dibaca? Bismillah Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu aja dibacanya. Padahal doanya banyak. Baca. Apalagi kakak kan bisa baca. Kalau orang-orang yang awam-awam ya ikut aja tuh mutawifnya, putar 7 kali. Jangan menghadap Ka'bah, batal nanti tawafnya, ulang balik. Jadi tetap berada di kiri, ikut aja jalur aja. Dibaca. Kalau perempuan jangan merapat ke Hajarul Aswad, jangan buru-buru. Perempuan itu tak dianjurkan mendekat ke Ka'bah. Kenapa? Lebih banyak mudorotnya. Disepak orang, dipegang laki-laki itu besar-besar orangnya. Kalau yang ganteng nggak apa-apa, ini negro tuh pula menggesek lagi ngawal gini, baunya nauzubillah min zalik. Putar 7 kali. Nah, sudah 7 kali nanti sholat di belakang makam Ibrahim. Nah itu nggak apa-apa. Saya mau ceritakan waktu tawaf wada nanti kan. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Itu ada amalan. Nah ini nanti ingat kan. Nanti kalau misalnya lupa-lupa boleh telepon aja lah. Jadi itu Pak, Ka'bah itu kan segi 4 gini Pak. Nah, segi 4 ini sudut 1, Hajar Aswad kita bilang ya. Hajar Aswad di sini ujung, di sini Hijr Ismail, di sini dari kemari ini Rukun Yamani namanya. Nah, jadi setelah 7 putaran nanti kakak tawaf wada tuh sebagai ulama berpendapat wajib dikerjakan itu. Kalau nggak kita kerjakan nanti kena dam. Jadi setelah 7 putaran, ini 7 putaran tuh kemari selesai sampai Hajar Aswad. Selesai di sini, memang yang paling bagus itu langsung sholat di belakang makam Ibrahim, sholat tawaf. Tapi itu repot. Ada 10 tempat di Ka'bah ini yang mustajab kita berdoa di situ. Inilah yang mau saya jelaskan ini. Inilah oleh-oleh dari Medan. Nah, jadi ini Pak ya. Pertama di Hajar Aswad. Ini payah. Apalagi perempuan nih, laki-laki aja banyak ulama nggak menganjurkan karena berebut di sini siku-sikuan. Itu kan sunnahnya kan mencium Hajar Aswad. Kening kita tuh ditempelkanlah ke lubangnya tuh sambil panggil nama orang tua kita, masukkan. Sekarang mana bisa? Tarik orang. Ini kalau mudarat seperti ini lebih bagus menjauh. Atau misalnya yang kedua itu tingkatannya dipegang aja batunya, pegang dicium, itu bisa tingkatan kedua. Yang ketiga tadi aja begitu setentang dengan Hajar Aswad namanya istislam. Bismillah Allahu Akbar, kecup. Jadilah itu. Nah, itu keistimewaan Hajar Aswad itu bagi orang yang beristislam, mencium, melambaikan tangan dengan Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad itu menjadi saksi kita pada hari kiamat. Dibilang dia sama Allah, ya Allah, ini Kak Sal ini dulu dia umroh, dia sudah mengucapkan salam kepadaku. Tolong dia ya Allah. Itu. Nah, jadi di sini nanti
dianjurkan jangan kan. Nah, di antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Di antara itu ada di sini ini batu Hajar Aswad. Ini kan pintu Ka'bah. Sebelum pintu Ka'bah itu ada tempat kosong. Itu berebut orang di situ itu. Nah, berebut itu multazam. Kakak nanti dekat aja kemari. Tak punlah menyentuh dia nih, berdoa di depan ini. Tapi doanya curi-curi pandang. Nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Angkat tangan, hadap ke multazam itu. Doanya apa? Doanya yang pertama, terima umrohku ya Allah. Yang kedua, panggil aku lagi ya Allah. Dah, itu aja. Nah itu nanti nangis tuh kan. Sini nggak bisa awak nangis. Di sana pasti nangis. Terima umrohku. Kemudian yang kedua, panggil aku balik. Nah itu. Kemudian setelah Hajar Aswad ini ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu doa di situ. Doa lagi. Apa doanya? Doanya minta panggil keluarga supaya bisa datang umroh. Keluarga kita, kaum kerabat kita, panggil di situ. Kemudian udah berapa? 3 ya. Hajar Aswad, multazam, pintu Ka'bah. Setelah pintu Ka'bah ini nanti ada batu petak-petak itu, kainnya itu udah terangkat. Kainnya diangkat orang tuh. Ada batu petak-petak di situ. Itu namanya Babut Taubah. Pintu taubat. Disitulah kakak banyak-banyak bertaubat, minta ampun sama Allah. Kalau bisa cium, itu udah boleh nyium karena udah selesai. Cium, berdoa kepada Allah. Situlah kita sejadi-jadinya minta taubat kepada Allah. Dah. Setelah dari pintu taubat ini naik sedikit ke atas. Sebelum sudut ini nanti ada namanya Babul Af. Bab pintu untuk saling memaafkan antara manusia. Maka ini sebetulnya anjuran kepada istri yang bawa suami yang bawa istri. Kemudian yang bawa anak-anaknya, keluarga. Di sini, disitulah kita peluk-pelukan minta maaf. Kalau misalnya sama suami istri minta maaf sama suami minta maaf sama istri. Di sini. Selesai. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah 5. Berarti berapa lagi? 5 lagi. Putar ke sini, inilah namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu nanti ada udah di tembok orang tuh, lingkaran gini, lingkaran. Hijr Ismail, ibu-ibu tahu tempat apa dulu? Disitulah Nabi diangkat oleh malaikat Jibril beserta Buraq waktu mau Isra Mi'raj. Dari Hijr Ismail itu, disitulah setatnya, disitulah Buraq itu ngetemnya. Terminalnya tuh, terminal Isra Mi'raj Nabi itu terminalnya di Makkah itu adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail namanya. Memang di sini Kak, di sini disunatkan kita sholat sunnah. Tapi dianjurkan nggak usah di situ, karena rame udah gitu pakai waktu, capek nunggunya lama. Udah gitu waktunya sebentar, nggak khusyuk sholat di situ. Karena buru-buru, asik mau diusir aja sama polisi itu. Tidak disarankan. Dah, nantilah tuh ya. Nah, setelah tadi sholat sini, selesai di sini Kak. Kan tadi sholat sunatnya di sini. Jangan di sini. Berarti orang kakak nanti dari sini pigilah ke belakang. Mundur setentang dengan jalur makam Ibrahim tempat kita nanti sholat sunat tawaf. Nanti ada tuh. Paslah nanti di belakang Hijr Ismail itu lurus ke belakang gini Kak. Gini, ada nanti lane-nya tuh di situ adalah kakak sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat itu untuk apa? Mendoakan orang tua. Doakan orang tua. Nah, nanti di atas Hijr Ismail itu ada pancoran emas. Pancoran emas inilah pengganti doa kita di Hajarul Aswad. Disinilah kita panggil orang tua kita. Banyak-banyak mohon ampunkan orang tua kita yang dalam kubur itu. Izin Allah nanti nampak mukanya datang. Kalau datang nampak muka orang tua kita tuh, berarti orang tua kita tuh selamat di kuburan. Panggil Wak. Nangis itu, tak nangis di situ. Pokoknya setiap rukun tuh soal nangis aja lah kita. Kecuali bebal kali otaknya udah. Kalau bebal kali otaknya entahlah macam mana lah. Itulah yang bawa uang haram tuh mana ada dia tuh nangis. Pura-pura nangis ya. Dah Hijr Ismail, itu Kak ya, jadi ke belakang. Kemudian dari Hijr Ismail ini sampai kemari. Sampai kemari ini ada nanti
ada tempat paslah setentang dengan pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu kan warna kuning Kak di sini. Nah, jadi nanti mutar ke belakang sini setentang dengan pintu Ka'bah tuh. Pintu Ka'bah ini kan pintu masuk Ka'bah dulu. Jadi ada pintu keluarnya di belakang sini. Sekarang ditutup tuh, tapi nanti jendolannya nampak di sini kan. Jendolan nampak. Itu pintu belakang ditutup. Sejak Nabi lahir ditutup. Sejak Nabi lahir ditutup. Di sini berdoa. Apa aja doa, terserah. Yang baik-baik lah. Kabul doa. Nah, berapa udah? 5, 6, 7 tadi pancoran emas. 8. 8 di sini. Nih pintu ini. 9 dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ini doanya digabung semua. Digabung doa. Apa doanya? Mulai dari doa minta selamat, mohon ampun, panggil lagi aku, panggil lagi keluargaku, anak-anakku, saudaraku, kawan-kawanku yang belum. Dari sini kemari berdoalah kakak. Terus berdoa. Dan udah berapa tadi? 8. 8. Dari sini 8. Yang 9 itu makam Ibrahim. Sholat di belakang makam Ibrahim. Itu makbul. Tempat makbul. Satu lagi udah nggak ada, yaitu sumur air Zam-Zam. Jadi ditutup orang itu. Di situ dekat makam Ibrahim itu. Tapi dengan kita sholat di makam Ibrahim itu, dapatlah kita 2 tempat mustajab di situ. Nah, apa doanya di sini? Wah, doa di belakang makam Ibrahim ini bebas, doa apa aja. Mau itu lagi diulang, silakan Kak, diulang. Nah, jadi ada 10 tempat ya Kak ya. 5, 6, 7, 8 makam Ibrahim, sumur Zam-Zam 9. Nah, pulangnya kan udah siap nih, namanya top wada, top perpisah. Kalau bisa jalannya mundur. Tapi dengan catatan gini, habis tawaf misalnya, top wada selesai. Biasanya subuh itu, mau subuh. Kalau kita mundur belum bisa, karena mau sholat subuh dulu. Ya sholat subuh aja dulu. Sholat subuh, nanti pas habis selesai sholat subuh, biasanya orang Indonesia itu jam 9 udah check out. Artinya habis sholat subuh nggak sempat lagi isyraq, pulang. Nah, waktu pulang dari sholat subuh itu jalannya mundur. Sampailah nanti keluar daripada masjid itu. Mundur. Ada yang mengatakan mundurnya 3 langkah, 6 langkah, pokoknya mundur lah. Mundur, habis itu selesai. Ada doanya nanti, doa di travel itu, baca doa meninggalkan Ka'bah. Dan kita setelah mundur itu tak boleh lagi nengok Ka'bah. Selesai. Tak boleh lagi nengok tua. Nah, selesai itu pulanglah. Jangan noleh-noleh lagi. Habis itu selesai. Kenapa jalannya mundur? Karena kita dilarang membelakangi Ka'bah. Satu lagi, tapi nanti ibu-ibu marah. Ibu boleh tengok Instagram saya, handphone saya tak pernah foto membelakangi Ka'bah. Enggak sopan. Tapi sekarang itulah pula jadi ngetren. Kalau tak foto belakangi Ka'bah, pernah kita selama tawaf, selama beribadah tuh belakangi Ka'bah? Enggak pernah. Tapi kenapa kita foto belakangi Ka'bah? Saya sumbernya belum dapat, maksudnya kitabnya belum di tangan saya. Tapi dulu almarhum Ustaz Hafiz Yazid dan ada satu muridnya itu, Ustaz Nano itu, dia kan bawa travel juga tuh. Memang tak mau untuk foto belakang Ka'bah. Tak sopan. Ka'bah itu bukan untuk dibelakangi. Sampai mau meninggalkan Ka'bah pun disuruh jalan mundur supaya menghormati Ka'bah. Tapi di situ pula orang ramai berfoto. Saya tak berani ngelarangnya. Habis nanti direpeti mak-mak. Tapi saya memang tak mau foto di situ. Begitulah dia menjaganya itu. Oh, sekarang orang rata-rata kayak mana, Bu? Buka sosmednya. Belakangi Ka'bah berfoto. Berselfie pula lagi gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak usah. Kalau mau dengarkan saya, lebih baik gak usah. Cari aja tempat-tempat lain. Foto tempat lain itu banyak. Jangan belakang Ka'bah. Yang paling hebatnya nanti digantungkannya lagi di ruang tamu, foto belakang Ka'bah itu. Allah. Ka'bah di belakang, sedangkan tawaf aja kita menyampingkan dia. Itulah luar biasanya. Nah, cuma nanti Kak,
Itu kalau udah turun dari ekskalator pertama kali datang ke Masjidil Haram tuh, wah nikmat. Begitu turun nanti, Bu, Pak, buat nampak Ka'bah tuh ya Allah. Baca doanya, baca doanya. Itu ada doanya, doa melihat Ka'bah tuh dibaca terus. Nah, kemudian nanti di Mekah itu tak bisa kita lama-lama sholat di situ. Di depan Ka'bah itu tak bisa lama-lama, nanti dipel orang tuh. Jadi kalau sholat hari biasa, ibu-ibu kalau nggak tawaf, naik aja, jelajahi aja tuh 4 apa 5 lantai Masjidil Haram. Jelajahi 1, 2, 3, supaya tahu kita di mana-mana tempat-tempat sholat itu. Nah, nanti naik ke tangga, tuh nanti itulah nampak nanti dari atas tuh Ka'bah ada nanti yang di Masjidil Haramnya yang dari pintu. Saya nggak tahu dari pintu mana nanti kan. Pokoknya di motor jam-jam tuh nanti ada pintu tempat orang sholat untuk orang umum. Karena sekarang laki-laki, mana wah laki-laki itu nggak bisa lagi pakai baju biasa. Kalau kita mau tawaf, mesti pakai baju ihram, itu agak payahnya. Nah, jadi beda laki-laki dan perempuan kan. Kalau perempuan kan boleh berjahit. Kalau laki-laki itu kalau mau tawaf itu mesti pakai ihram walaupun tawaf sunat. Nah, itu. Pokoknya berbanyaklah Kak. Jelajahi aja lah tuh Makkah tuh semampunya. Di dalam ya, di dalam. Jangan sibuk-sibuk yang sana-sana. Nah, yang paling penting kalau mau belanja itu ada namanya pasar apa nih? Pajak pasar kami nggak sempat karena 10 hari. Kami belanjanya jam 12 malam di bawah tower jam-jam itu karena nggak sempat lagi belanja. Jadi kalau mau belanja cari waktu nanti ke pajak pasar Kiana, tahu tuh Toib. Sambunya kota Mekah. Apalagi tunggu ya, tadi ada yang penting Kak. Kalau doa-doa yang tempat 10 mustajab tadi itu Kak tahu saja hafal bahasa Indonesia saja, tapi tergantung niat doanya apa. Nah, saya ulang ya. Yang di sini tadi multazam doanya supaya diterima haji kita, umroh kita. Kemudian masuk nanti ke pintu Ka'bah, panggil keluarga-keluarga kita. Kemudian nanti yang di sini itu tempat kita taubat. Di sebelah sini yang nomor 5-nya ini pintu maaf-maafan. Balik kemari Hijr Ismail, nanti sholat sunat 2 rakaat di belakang Hijr Ismail. Lihat ke pancoran emas, itu untuk orang tua kita. Dari sini kemari nanti ada pintu belakang itu, disitulah doa. Ini kalau bisa minta anak kita anak soleh di sini, anak kita baik-baik di sini. Kemudian sampai nanti kemari Kak di sini digabung Kak doanya. Itu doanya Robbana Atina kan. Robbana Atina itu doa apa namanya? Sapu jagat itu artinya apa? Semua kan. Nah, makanya diminta di situ. Kalau misalnya payah kali udah Robbana Atina aja. Memang doa dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu memang Robbana Atina doanya. Robbana Atina fid dunya. Sekali aja Kak ya. Jangan diulang-ulang. Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang penting janganlah sempat kita nengokkan badan kita nih ke Ka'bah, jangan. Memang banyak godaan. Nanti ada orang ribut-ribut, nyium Hajar Aswad tuh Bu. Pingin awak rasanya gini. Kita kan jalan gini. Kan harus di kiri. Subhanallah, alhamdulillah. Ribut-ribut, mau kita gini tuh. Ada apa tuh? Oh, kalau kayak gini batal. Makanya hati-hati. Nah, makanya nanti dipegang tuh kan. Toibnya kan ada yang megang. Pegang, kalau yang perempuan biasa megang mukena belakang. Terus jalan. Jalannya pelan-pelan karena orang tawaf itu setiap langkahnya. Makanya tawaf itu nggak dianjurkan cepat, beda dengan sa'i. Nah, kalau tawaf itu disunnahkan pelan-pelan dan pendek-pendek langkahnya. Kenapa? Karena setiap langkah orang yang tawaf itu satu langkah dihapus satu kesalahan, ditambah satu kebaikan. Pelan-pelan. Nah, itu bedanya. Jadi pelan-pelan, tenang-tenang aja. Gak usah buru-buru, sibuk asik mau nyium Hajarul Aswad sama menyium Ka'bah. Gak usah, ikuti aja motoibnya. Terus lingkaran itu. Nah, satu lagi Kak lupa. Allah innalillah lupa. Ini yang paling penting ya. Doanya Kakak bilang tadi. Nah, jadi nanti saya WA-kan lah, nggak apa-apa, bahasa Arabnya itu wajib dihafal lah. Jadi nanti waktu tawaf wada atau nanti tawaf yang lainnya, kan rame itu, payah kita misalnya, susah, supaya dimudahkan Allah. Bahkan ini amalan untuk nyium Hajar Aswad, sebetulnya ini amalannya. Nah,
Jadi ada namanya sholawat Nabi Khidir. Doanya itu assalamu alayka ya rijalal ghaib. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Ghaib. Ulang lagi, Bu. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Atau enggak usah pakai ya boleh. Assalamu alayka rijalul ghaib. Kalau pakai ya rijalal, kalau enggak pakai ya rijalul. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Itu aja kita baca. Ini memang diajarkan waktu itu untuk mengambil 10 tempat nih supaya lapang. Itu doanya. Kalau kita mau tawadah itu, kita mau berdoa di 10 tempat ini, kan itu rame, berebut orang tuh di tempat 10 ini. Kecuali di sini tuh agak suci itu, Kak. Yang belakang pintu Ka'bah tuh banyak orang nggak tahu. Padahal di situ juga makbul doa. Nah, jadi untuk supaya lapang jalan tuh dibaca itu. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Saya alami itu, Bu. Saya waktu tawadah itu, saya dengan satu kamar saya itu orang yang sudah pikun. Bukan orang sudah pikun. Menantunya itu pingin kali sama saya tawadah. Saya nggak mau dengan mutoib Ustaz, saya mau sama Ustaz katanya. Ayo ikut, saya bilang. Baca doa ini. Memang waktu itu kami tawadah itu rame. Sehingga tolak-tolakan mau ke 10 tempat ini. Kami baca ya assalamu alayka ya rijal. Kita buka jalan dulu. Kita buka, seolah-olah macamnya silakan Ustaz Mahmud, jalan. Lapang. Orang sibuk dorong, awak tak ada dorong, didorong orang pun tidak. Lempang jalan. Jadi baca terus, assalamu alayka ya rijalal ghaib. Terus dibaca. Kalau nampak agak payah-payah rame-rame, assalamu alayka ya rijalal ghaib. Bilang kan nanti sama awak laki-laki. Dia nanti yang bawa kita ke situ. Dia nanti bawa kita ke situ. Karena laki-laki yang bawakan itu kan. Kalau perempuan nanti payah. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Kalau kagak nampak payah-payah, itu dibaca. Karena kata Tuan Guru tuh, itu kan Nabi Khidir kan masih hidup. Jadi kalau kita panggil sholawat itu, dia bersama kita. Dibukakan Nabi Khidir lah jalan itu. Nabi kalau suruh buka ya minggir lah ya kan. Pak Jokowi datang aja jalan dipinggirkan semua ya kan. Apalagi Nabi Khidir ya kan. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Artinya itu selamat kepada engkau wahai laki-laki yang gaib. Nabi Khidir itu gaib ada tapi tak nampak kita. Dia nampak kita. Kalau kita baca sholawat Nabi Khidir itu, dia akan membantu kita dari segala macam kesulitan. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Itu dia amalan. Jadi kan ada lagi yang mau tanya kan? Ada. Nanti tuliskan, ulang balik dulu. Jadi sebelumnya udah kita buat acara gini bagus, amal-amalan sebelum, kemudian ketika beribadah di sana, kemudian setelah pulang nanti Kak buat juga acara gini untuk menyambut, karena kami pengen didoakan. Jadi orang yang pulang umroh nanti, ibu-ibu nih, kalau tahu nanti Kak Sal kapan pulangnya, kalau bisa ibu dan nunggu di sini. Sebelum nanti Kak Sal tuh masuk ke dalam rumah, minta doa, peluk, salam, peluk, jabat tangan. Oh Kak, doakan aku Kak. Doakan apa? Ampunkan dosa-dosaku Kak. Kemudian minta supaya kita berangkat ke sana. Makbul doa. Karena doa orang yang pulang haji umrah itu dimakbulkan Allah. Sebelum masuk rumah. Udah masuk rumah makbul juga. Cuman yang paling bagus itu sebelum masuk rumah. Dan nanti kakak sebelum masuk rumah sholat sunat dulu 2 rakaat. Nah, sholat sunat pulang dari musafir. Nanti ada apa panduannya itu. Di buku travel itu ada. Baik, ibu-ibu orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kita kajinya memang umroh. Jadi memang kita fokuskan untuk umroh, tidak yang lain-lain. Tapi saya sudah sempat singgung tadi, ini adalah bulan Rajab. Salah satu amalan bulan Rajab itu adalah banyak-banyak berpuasa, terutama untuk mengganti puasa kita. Ya. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya, jam berapa ini?
3:30. Mungkin 10 menit lah sambil saya minum sebelum ditutup. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar haji umroh atau macam-macam mana yang lain-lain pun boleh, tentang puasa pun boleh. Nah, terutama tentang puasa, kalau mau ganti puasa niatkan aja puasa qadha, tak usah puasa Rajab. Puasa qadha aja, nanti Rajabnya dapat. Mau digabung boleh, sengaja aku puasa qadha plus Rajab boleh, tapi itu perselisihan pendapat ulama. Udah puasa qadha aja, nanti dia sudah include automatically katanya, udah include dia di dalam itu. Nanti sekalian untuk Ustaz, sekalian untuk kawan-kawan. Doa langsung. Ya. Jadi sebagai informasi, kalau memang ibu niatnya nanti mau umroh bulan 12, kan udah bisa nabung-nabung, Bu. Nah, nanti bisa ke rumah saya pun boleh, jumpa di masjid boleh, terserah lah. Kalau mau berangkat sama saya, nanti biar kita bimbing. Nah, travelnya terserah ibu mau travel mana. Saya tak punya travel, tapi kalau ibu, Ustaz kita berangkat ya bulan 12, dapat 10 orang saya udah bisa nentukan travelnya, yang travel yang paling baik kita carikan. Ah itu dia, ya Bu. Ya. Wah laki-laki udah ada. Doa dulu kita Bu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran ya Allah atas berangkatnya saudara-saudara kami yang akan berangkat pada hari Sabtu ini ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah mereka ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Berikan kekuatan kesehatan ya Allah untuk bisa melaksanakan segala amal ibadah umrahnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'inda al hisab. Bagi keluarga ya Allah yang ditinggalkan ya Allah, berikan juga keafiatan, kesehatan, keselamatan ya Allah.
Berikanlah keluasan rezeki kepada kami ya Allah. Yang belum berangkat ini Allah, panggil kami ya Allah untuk bisa menuju tanah suci-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah berangkatkan saudara-saudara kami ya Allah sebagai rasa wujud syukur nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tambahlah ya Allah rezeki kami ya Allah. Tambahlah, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Tambah dan mudahkanlah rezeki kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah pada bulan Rajab ini ya Allah. Berkahilah umur kami ya Allah pada bulan Rajab ini ya Allah. Berkahilah ya Allah. Sampaikan umur kami ya Allah pada bulan Sya'ban, sampai nanti pada bulan suci Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al umratahum umratan mabrurah. Ya Allah, jadikanlah umrah saudara-saudara kami ini ya Allah menjadi umrah yang mabrur, makbul ya Allah, mabrur ya Allah, makbul ya Allah, sehingga ketika nanti pulang ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.